Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, kita masih membicarakan mengenai perkara-perkara sepele ya. Tetapi dalam perjalanan ke sini tadi itu saya melihat sesuatu yang tidak sepele gitu, sudah mulai kelihatan. Maka itu ya saya, walaupun ini sudah berkali-kali saya sampaikan, tetap saya sampaikan juga sekarang ini, yaitu tadi saya mulai melihat orang menjual uang, menjual uang baru itu ya, 10 ribuan, 5 ribuan dan seterusnya. Itu kalau masih jauh begini, ini 100 ribu dibanding 110 ribu. Tapi nanti kalau sudah deket-deket itu dari 15 dari 20 ribu itu 100 ribu mesti dibayar 115, 120 gitu ya. Kalau sekarang itu masih murah. Tapi saudara sekalian, murah atau mahal ya, itu adalah rupiah ditukarkan dengan rupiah ya. Tukar menukar uang itu ada 3 macam, ada 2 macam. Sejenis, satu. Nomor 2, tidak sejenis. Ya. Nomor 3 adalah uang ditukar dengan bukan uang. Nomor 1 dan 2, uang ditukar dengan uang. Nomor 3, uang ditukar tidak dengan uang. Kalau yang nomor 3 ini, uang ditukar tidak dengan uang ya, misalnya uang ditukar dengan sate, uang ditukar dengan apa gitu ya, rujak gitu, itu namanya beli, jual beli kalau itu ya. Kita mulai dari awal. Uang ditukar dengan uang itu ada 2 macam, sejenis dan tidak sejenis. Apabila sejenis, nah, rupiah dengan rupiah, ringgit dengan ringgit, real dengan real, dolar dengan dolar, maka aturannya adalah sama dan seketika. Sama dan seketika. Ya, kalau uang dengan uang itu aturannya sudah tidak bisa ditawar lagi. Sama dan seketika. Jadi 1.000 rupiah ditukar dengan 1.000 rupiah, tidak boleh lebih. Dan seketika. Seketika itu artinya adalah di dalam majelis saya dan pihak dia tidak berpisah, tidak ada tunda. Misalnya saja, Bapak tukar 1 juta rupiah, ya, waduh, yang 700 ada sekarang, yang 300 nanti sore Pak. Tidak boleh, tidak boleh. Jadi kalau misalnya saya tukar 1 juta rupiah baru, ya, saya punya uang lama sana baru gitu ya, waduh, tidak punya Pak Herman kalau 1 juta 700 yang ada, yang 300 nanti sore Pak gitu. Maka berikan kepadanya 700 saja, yang 300 nanti, karena tidak boleh ada jeda, langsung dan sama, langsung dan sama. Sama maksudnya sama nilainya, langsung maksudnya seketika itu juga. Bahasa Rasulullah adalah yadan biadin dan mislan bimislin. Yadan biadin, yad itu artinya tangan. Yadan biadin itu yad biyad, itu artinya tangan dengan tangan. Yadan biadin. Mislan bimislin artinya sama dengan sama. Ya, saudara sekalian, 1.000 ya 1.000. Itu satu. Kalau aturannya, kalau pertukarannya uang dengan uang dan sejenis. Kalau berlainan jenis, aturannya adalah, kata Rasulullah, boleh tidak sama, tetapi tetap masih harus yadan biadin. Boleh tidak sama, 1 ringgit ditukar dengan 3.000, sekarang berapa ya? 2.800 rupiah, 3.000 ya, 3.000 rupiah, 1 ringgit Malaysia 3.000 rupiah. Dia itu boleh, ini satu ini 3.000 boleh. Tidak harus ini satu, enggak harus. 1 dengan 3.000. Kalau real itu kan 3.800-an ya.
itu rupiah. Ya, saudara sekalian, boleh tidak sama jumlahnya, tetapi harus seketika. Maka itu kalau panjenengan pergi ke Saudi Arabia ya, umroh itu misalnya, ya kalau zaman sekarang sudah sangat berbeda dengan zaman pertama kali saya dulu ke Mekah ya. Saya dulu naik haji tahun 93. Pada waktu Mekah itu masih kumuh, kotor. Mekah itu sekeliling masjid itu jemek, becek pisan. Ya, terus pasar itu isinya lorong-lorong gelap. Pasar di sekitar Masjidil Haram ya. Kalau sekarang udah lain, 1000% bedanya. Ketika saya pertama kali dahulu ke Mekah itu, saudara sekalian, itu ya butuh rial begitu harus datang ke money changer. Tapi sekarang enggak, Anda bawa uang rupiah, bawa ke toko, belanja dengan uang rupiah, diterima oleh dia. 50.000 rupiah itu dihargai 13 rial. Ya, dan langsung kasih 13. Nah, baik, saudara sekalian. Pertama, kalau uang koleksi, nah ini kan dianggap sebagai barang. Boleh nggak di atasnya, misalnya 1.000 rupiah dihargai 100.000. Ya. Nah, boleh nggak seperti itu? Kemudian Baik. yang kedua, uang di jalan itu dia beranggapan, dia menganggap itu untuk sebagai barang yang akan diberikan kepada orang-orang lain. Yang akan? Jadi misalnya Yang akan apa? ribuan, ini kan saya nggak nuker uang, tapi nuker barang senilai itu gitu. Sehingga saya tukar untuk hadiah orang lain intinya. Boleh nggak beranggapan seperti itu? Baik. Dua jawaban tadi itu benar. Kalau uang itu sudah tidak laku lagi, maka betullah dia itu bukan uang. Misalnya jual beli uang Belanda, uang Jepang ketika Jepang menjajah di Indonesia, itu 10 rupiah dihargai 10 juta juga boleh. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Ciputra World. Ya, di situ ada orang jualan uang. Semuanya uang kuno. Yang saya beli satu uang logam sebenggol. Sebenggol itu 2,5 sen. Saya teringat ketika masa kecil saya belanja dengan itu, terus saya tertarik untuk membelinya. Saya beli 2,5 sen, itu harganya 10.000 rupiah, dibuat dari tembaga. Bolehkah? Boleh, karena itu sudah bukan uang lagi, itu betul-betul benda, barang. Tapi kalau uang yang masih laku, kemudian saya mengatakan, ya ini saya tidak anggap uang kok, ini anggap barang. Itu kan anggapan saya berdasarkan hawa nafsu saya sendiri. Nyatanya itu uang. Sekali lagi, kalau udah tidak laku, boleh. Pada waktu Bung Karno dahulu tahun 65, akhir 65, Desember 65 mengumumkan mulai 1 Januari 66 1.000 rupiah disebut 1 rupiah. Maka mulailah tanggal 1 Januari itu beredar uang pecahan 1 rupiah. Itu gambarnya Bung Karno, ada angkanya 1 gede gitu, 1 rupiah. Ya, bersama dengan itu beredar pula uang di bawah 1 rupiah, 50 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen gitu. 5 sen itu harganya kemarin 50 rupiah, sekarang menjadi 5 sen. Baik, saudara sekalian. Ada juga non-selapik itu uang-uang tertentu, misalnya uang 100-an yang plastik itu. Plastik.
plastik. Oh ya, uang 100.000. Itu kan masih berlaku, dan pada saat masih berlakunya itu bisa dijual harganya 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan bisa 10 kali lipat karena kekhususannya. Kemudian ada juga yang nomor-nomor tertentu, seri-seri tertentu. Nah, ini juga harganya beda. Ya, tidak. Pertanyaan adalah bagaimana hukumnya kan gitu ya? Jawabannya adalah sama. Itu menjadi sah dan boleh kalau uang tadi sudah tidak berlaku lagi, dinyatakan tidak berlaku, gitu ya. Uang di Indonesia itu aturannya tidak berlaku itu adalah jika pemerintah mengatakan hari ini uang ini dicabut dari peredaran, gitu ya, misalnya uang jenis ini, gambar ini dicabut dari peredaran hari ini, maka uang itu sudah nggak bisa lagi dipakai jual beli, nggak bisa. Tetapi siapapun yang memiliki uang itu masih dapat pergi ke Bank Indonesia menukarkan dengan uang jenis baru, dan untuk itu diberi waktu 30 tahun. Uang itu betul-betul menjadi tidak laku itu setelah 30 tahun. Kalau batasannya jadi setelah ditarik atau setelah 30 tahun? Nah itu, jadi gini, batasnya adalah ketika dia tidak lagi menjadi uang. Tidak lagi menjadi uang itu apa? Tidak lagi diterima orang sebagai alat bayar. Kalau begitu, itu berarti pada waktu pemerintah mengatakan mulai hari ini uang Rp50.000 yang gambar ini dinyatakan tidak berlaku. Nah, mulai itulah uang tadi itu bukan uang lagi. Kalau ada orang teriak-teriak, ayo siapa yang punya, saya mau beli 10 kali lipat nilainya misalnya gitu, insya Allah boleh. Tapi tetap harus yadan biadin, langsung berhadapan, tidak tunai, maaf, tidak utang, tidak tunda, tidak nyicil, tidak bisa. Saya ini sudah setengah mati mencari literatur itu yang membolehkan itu. Sedina sewengi saya itu jenggelengi nenggone perpustakaan itu tidak ketemu satu ulama yang membolehkan, boleh tunda, boleh nyicil gitu, satu aja tidak ada sampai dengan saat ini. Kemudian kalau dijual online ya sama aja itu. Maka itu konconya itu money changer online ya, money changer dengan memanfaatkan ini banking itu tidak, karena dipersyaratkan satu majelis secara fisik. Zaman udah kayak gini Pak Herman masih fisik saja, mungkin ketinggalan zaman, mungkin, tapi saya tidak berani. Saya sekali lagi saya ulangi, saya itu sudah mencari literatur paling modern oleh ulama yang paling modern yang membolehkan misalnya saja tunda atau nyicil tadi itu. Tidak ada. Sebab itu ketika ada iklan money changer dengan model begitu, model online gitu ya, itu masang iklan di radio Suara Muslim. Saya mendengar, tak parah nih radionya, loh, kok gini? Setelah bicara akhirnya dilepas tuh, iklan tadi dicopot. Sekali lagi, saudara kalian, Wahbah Zuhaili itu adalah ulama paling modern ya, paling modern. Sekarang hari ini pun masih hidup beliau itu. Ya, dialah yang mengarang kitab apa itu? Al-Islam ba'adillatuh ya, Islam dan dalil-dalilnya. Gitu, ya. Itu tak baca tetap mengatakan majelis. Majelis itu artinya depan begini. Tidak sampai ulama yang paling modern. Kalau ulama salaf, ulama zaman kuno sudah jelas, sudah pasti. Tinggal pegang hadis Nabi saja, ya dan biatin mislah bimislin, udah gitu aja.
Nah, yang saya cari itu ulama paling modern yang sudah mengetahui ada medsos, ada segala macam itu. Afzalur Rahman, Wahbah Zuhairi, ya, saudara sekalian, itu tetap mengharuskan, tidak bisa. Nah, kecuali dia udah jadi barang. Ini jenis yang ketiga. Yang ketiga adalah ketika uang itu kita tukarkan dengan barang, maka segala macam cara boleh, ya. Kredit, uang muka, uang dulu boleh, barang dulu boleh, seketika juga boleh. Ya, barang dulu, uang belakangan, boleh. Uang dulu, barang belakangan, boleh. Kalau uang ditukarkan dengan barang, ya. Tadi Pak, yang di depan tadi proses tadi, kan zaman sekarang ini, jadi dengan video call apa kan, dan sama-sama dengan HP yang tukar dengan satu juta. Asal uangnya di detik itu juga. Artinya dengan transfer barangkali kan? Ya, ini, dek. Ya, saya di depan begitu. Jadi dengan gambar aja kan? Ya, asal uangnya ada. Bisa ya. Itu. Jadi mislan bimislin wayatan biatin. Kalau uang berbeda, maka silakan nilainya. Silakan kamu tetapkan nilainya, tetapi masih tetap yadan biatin. Harus tetap langsung. Ya. Nah, maka itu saya nyelo sebentar ya, saudara sekalian. Saya silakan saudara, saya harap saudara tidak membeli orang jualan uang itu yang ada di sekitar Bank Indonesia itu. Sudah saya sampaikan kalau tadi kurang satu sebetulnya Pak Yahya tadi. Bagaimana kalau orang itu menganggapnya sebagai barang? Udah kita bicarakan. Satu lagi, bagaimana kalau orang itu menganggap sebagai upah antri? Ya kan? Nah, saya mau antri sendiri nggak mau. Ada orang itu ya 120.000, saya beli 100.000, harganya 110 lah, ya 110. Anggap aja 10 itu ongkos antri, betul. Nah, saudara, maka ongkos antri harus, kalau itu dianggap ongkos antri, harus diperlakukan sebagai ongkos antri. Gimana sifatnya? Ongkos antri itu Anda tahu kan? Ongkos antri itu nuker 50.000 dengan nuker 500.000 sama ongkos antrinya, ya kan? Dek, tolong antrikan berapa? 10.000 Pak, 10.000. Biar ini saya serai 1 juta atau 10 juta, 10.000 juga. Kalau ditambah ongkos resiko itu ya, misalnya bawa uang 1 juta dengan uang 5 juta kan resikonya bisa tinggi 5 juta. Ya. Ya, ditambah ongkos antri juga ongkos resiko. Ya, itu lah. Kalau yang di bawah jembatan tadi itu risikonya apa? Itu transaksi ya. Transaksi ya. Hah? Transaksi ya. Ya. Kalau itu sebetulnya risiko tadi itu udah nempel pada laba. Sebab dengan hitungan seperti itu, dengan jalan berpikir seperti itu, semua pedagang itu terkena risiko. Wong dodolan sate kene iki ya, pojokan itu juga risiko. Risiko gak payu, risiko kodanan, risiko wong gak bayar, misalnya begitu. Ya. Sebetulnya itu malah sudah terkena di dalam hadis Nabi, al-ghurmu bil ghunmi, yaitu perolehan itu setimbang dengan risiko. Labamu itu adalah risikomu. Kamu, mengapa orang berjual beli itu dibolehkan mengungut laba? Ya, karena laba itu adalah kompensasi dari risiko. Nah, ya, laba dibenarkan karena apa? Dalam teori ekonomi disebutkan ada lima teori laba itu. Salah satu diantaranya adalah risk bearer theory, teori pemikul risiko. Saya berjualan dan saya boleh mendapatkan laba karena saya memikul risiko. Jadi risiko itu sudah ada di dalam laba itu. Bukan dua, si laba sendiri, risiko sendiri, tidak. Itulah yang disampaikan Nabi. Kalau
tukar uang 10 ribuan, ongkos antrenya 10 ribu. Kalau tukar uang 20 ribuan, ongkos antrenya 20 ribu. Karena risikonya lebih besar. Ya, ya. Sebetulnya saya tidak tahu ya. Sebetulnya risiko apa yang dia takutkan itu. Dan sebetulnya di dalam uang ongkos itu sudah ada imbalan bagi risiko. Kalau masih ditambahi dengan risiko lagi, itu namanya ya apa? Nambah-nambahi. Capeknya sama, berdiri nunggu antri gitu ya, itu capeknya sama. 50.000. Sekarang saya tanya, apabila 50.000 dengan 500.000 itu berbeda karena risiko, saya tanya, 50.000 dengan 51.000 apa juga berbeda? Itu. Kalau itu tidak Pak, kalau tidak berarti yang tadi itu mengada-ada. Atau bisa tukarkan 10 juta ke antri di Bank Indonesia situ. Ya, berapa ongkosnya antri Dek? 10.000 Pak. Saya mau tukar 10 juta. Mau antrikan itu sana dengan ongkos 10.000. Barangkali ini yang dimaksud oleh Pak Yahya, yaitu karena jumlahnya besar, gitu ya. Sebetulnya tidak masuk akal sama sekali. Apa yang apa yang dituntut itu? Saya karena besar jumlahnya Pak, maka saya minta upahnya juga naik. Ya, upah ini ya. Kuli di pasar itu mengangkut bawang di karung ya, mengangkut jagung, misalnya gitu di pasar tuh. Ya, bobotnya misalnya aja 25 kilo gitu, misalnya satu kali angkat itu. Ya, apakah berbeda beras dengan bawang? Kalau sama-sama 25 kilonya, apakah berbeda beras dengan entah yang lain? Apa? Gitu. Ya, kalau aturannya upah itu aturannya adalah berat, apa kata beratnya saja? Kalau beratnya 20 kilo, ya sudah ongkosnya sekian. Misalnya 5.000, ya sudah 5.000. Kalau ongkosnya, kalau beratnya sama 25 kilo. Nah, begitu pula ini uang tadi itu. Jika kemudian uangnya itu besar, lalu dia minta besar, itu sudah bukan ongkos antri lagi namanya. Kalau dia mengatakan uangnya besar Pak, loh, apa kamu bertambah capekmu? Enggak Pak, ini risiko. Risiko apa? Risiko dirampok orang. Betul gitu ya kira-kira ya. Di Bank Indonesia itu ada satpam yang cukup, lebih dari cukup. Polisi juga ada, sebagai sebuah bank besar Bank Indonesia itu. Ya, itu ada polisi itu berderet-deret di situ. Kalau di bank umum itu polisi cuma 1, maksimum 2. Tapi kalau di sini ini baris itu polisi. Di bank. Itu menurut saya tidak masuk akal sama sekali. Tapi wallahu alam. Yang penting begini, saudara-saudara. Yang penting begini. Rasulullah bersabda demikian. Mari kita amalkan. Mislan bimislin wa yadan biyadin. Ya. Kalau Anda ingin berbisnis uang, berbisnis tukar-menukar uang, ya, maka harus berani memikul perintah Nabi ini, yaitu sama dan seketika. Kalau uangnya sama, kalau uangnya berbeda, baru boleh nilainya berbeda. $1 itu tidak harus ditukar dengan Rp1, sama-sama satunya, enggak. $1 ya 14.000 atau berapa itu. Ya. Di Indonesia itu ada, kalau dolar kecil yang di bawah 10 atau 10 itu beda harganya dengan yang ya. Itu salah satu di antara kecurangan money changer, dan itu dosa. Dosanya mereka, bukan kita. Haram uang yang dia terima, tapi tidak kita. Karena kita
kita berada di pihak yang lemah. Ya, dia yang memegang kuncinya dia. Saya tetapkan ini harganya 15.000 misalnya begitu. Itu dia. Ya. Coba kalau misalnya saya punya rupiah, money changer itu punya dolar. Ya, sebetulnya saya butuh dolar ataukah dia butuh rupiah? Yang betul yang mana? Saya butuh dolar, saya datang ke situ, saya punya rupiah. Ya, tuker rupiah dengan dolar. Maka yang terjadi itu apa? Saya butuh dolar ataukah dia butuh rupiah? Saya butuh dolar. Kita yang datang. Ya, karena kita yang datang. Ya, dia cuma duduk aja gini, terus orang datang. Ya, sama seperti kita mau beli roti gitu ya, roti gitu. Ya, bukan roti tadi itu yang membeli rupiah, tidak. Tapi saya yang punya rupiah mau beli roti. Nah, kembali kepada persoalan, saudara sekalian, bagaimana kalau money changer itu ya menjual dengan harga? Itu kecurangan dia. Itu kecurangan dia. Coba lihat nih. Ini satu rial. Ini 10 rial. 10 ke bawah itu namanya uang kecil. Di atas 10 itu namanya uang besar. Katanya begini. Kalau uang kecil 4.000 rupiah. Kalau uang besar 3.800. Kalau uang kecil 4.000. Itu. Uang kecil itu apa? Uang kecil itu 10 ke bawah. Jadi, saudara sekalian, ini 2 lembar 10-an, 10 rial, 10 rial. Uang kecil kan ini? Ya. Ini 1 lembar 20-an. Tapi rupiahnya beda. Yang ini 4.000-an, yang ini 3.800. Jadi real dengan real berbeda. Ini real dengan real dinilai dengan cara yang tidak sama. Ini adalah riba fadl. Sama dengan yang saya lihat di bawah jembatan tadi itu. Rupiah dengan rupiah nilainya beda. Kalau dalam bentuk uang itu sudah dalam bentuk filateli, Pak. Filateli itu perangko. Bukan, kayak uang itu misalkan kan uang lama gitu ya. Uang katakanlah. Oh gitu ya. Sen gitu lah. Kalau saya punya uang 1 sen terus dijual dengan harga 10.000. Ya. Asal uang itu sudah tidak lagi berlaku, boleh. Kalau uang itu sudah tidak lagi berlaku, memang dia bukan uang, ya barang. Ya bukan uang dia. Asal dia sudah nggak berlaku lagi. Ya, sudah nggak berlaku lagi. Anda tahu uang ribuan, 1.000 rupiah, bulat ya, pinggirnya itu putih, tengahnya kuning. Kuning ya, yang gambar sawit itu. Ya, itu apa betul sudah nggak berlaku? Tapi untuk di masyarakat masih diterima itu, Pak. Masih ya? Iya. Enggak, soalnya kemarin saya ke sana, itu dijual. Saya, ini kan masih laku, enggak Pak? Bapak coba belanja, enggak laku lagi. Itu orang udah nggak mau terima, katanya begitu kata orang yang jualan itu. Tapi karena saya punya banyak di rumah, uang jenis itu saya punya banyak, saya tidak beli. Yang saya beli kemarin itu uang 1 benggol. Sebenggol itu 2,5 sen, dibuat dari tembaga. Baik, saudara sekalian, itulah tentang riba. Itu namanya riba fadl. Riba fadl itu adalah uang, alat bayar. Di zaman Nabi masih hidup barangnya 6. Di zaman sekarang barangnya cuma 1. Di zaman Nabi masih hidup barangnya 6. Emas, perak, kurma, syair, anggur, sama garam. Ya, ini kalau anggur kurma ditukar dengan kurma, harus mislan bimislin wayatan biyadin, sama dan langsung, kurma dengan kurma. Ya, kalau gandum dengan gandum harus begitu. Ya, itu mengapa 6 barang itu? Mengapa 6 barang itu? Mengapa tidak barang-barang yang lain?
Mengapa 6 barang itu? Imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hambal, ya, kita sama-sama tahu beliau-beliau itu ilmunya mentok sampai langit ya. Memang iya, saudara. Tetapi ternyata pengetahuan moneter para beliau itu rendah sekali atau tidak tahu, sehingga sama sekali tidak menyinggung soal itu. Yang satu mengatakan ini mengapa 6 ini, karena 6 ini makanan, bilang gitu. Padahal ada yang tidak makanan, emas dan perak bukan makanan. Satu lagi, mengapa 6 ini, karena ke-6-6-nya dapat ditakar. Dapat ditakar, katanya begitu. Duh, ditakar ya apa ya? Emas dan perak nggak ditakar, ditimbang. Ya, macam-macam mereka tuh. Sampai datanglah pendapat ahli moneter modern ya, yaitu Umar Capra, mengatakan ngini loh, mengapa Nabi menyebut 6 barang ini, mengapa barang yang lain tidak? Ya, ini emas, perak, ada intan, berlian, ada akik, ya, ada zamrud, tapi nggak masuk. Emas, perak masuk. Kenapa? Ya, gandum dan das 6 tadi itu. Jawabannya adalah ternyata ke-6-6-nya ini adalah uang pada zaman Nabi itu. Jadi kalau panjenengan bekerja, itu Anda bisa dibayar dengan kurma. Bisa. Bahkan ketika saya masih kecil ya, masih SD, saya hidup dengan nenek saya. Nenek saya itu punya sawah. Sawahnya itu luas. Kalau panen, para ibu yang tidak punya sawah itu geruduk pergi ke tempat panen itu ya, dia panen, dibawa pulang, diserahkan kepada nenek saya, nanti diupahi. Upahnya padi. Betul. Jadi berfungsi sebagai alat tukar itu. Tapi persentase kalau itu. Ya, persentase kayak atau apa itu hanya metode. Tapi yang jelas barangnya ini berfungsi sebagai uang. Nah, itu juga gitu. Sayyidina Ali itu pernah pas ganti duit belas wis. Ya, istrinya juga ganti duit lah pokoknya. Sambat istrinya terus Sayyidina Ali, aku tak metu, mudah-mudahan Allah kasih rezeki gitu. Ya, keluar. Lalu ada orang yang membersihkan kebunnya sendiri gitu. Ya, Sayyidina Ali mengatakan, apakah engkau ingin agar aku mengerjakannya dan kau memberi saya upah? Oh, menantu Rasulullah, apakah layak kau melakukan itu? Layak saja, tidak ada masalah. Terus Ali bekerja di situ beberapa lama, kemudian pulang dikasih kurma. Bawa pulang, kasih makan anaknya, istrinya. Terus kan, itu memang upah. Memang upah. Memang alat bayar. Begitu pula yang lain-lain, gandum, syair. Kalau emas dan perak udah jelas. Ya, itu karena dinar dan dirham itu emas dan perak itu. Nah, ternyata itu uang. Maka itu berlian tidak masuk 6 tadi itu, nggak disebut oleh Nabi. Karena berlian tidak diberlakukan sebagai uang pada waktu itu. Baik, saudara sekalian, terakhir ya, ini jamil mate jambir atau yang bener ini? 12.33. Hah? 12.33. Oh, masya Allah, ya. Tuh aku ketentak tuh kok baterai. Itu tak. Terakhir, saudara sekalian, ya ini saya memandang penting kembali kepada tema utama kita. Saya sedang mengajak saudara bicara tentang perkara-perkara sepele yang dianggap sepele, perkara yang dianggap sepele padahal penting. Yaitu ini yang banyak saya lihat itu. Yaitu mendahulukan orang lain berbuat baik adalah makruh. Ya. Kalau menyebabkan dirinya sendiri terdesak.
Ini singkatannya mulai dari makruh sampai haram. Begini ya. Nabi kan menyuruh kita, nek iso ya rek ya, jare Kanjeng Nabi itu golek soft awal. Soft pertama. Ya, malah Nabi pernah mengatakan apabila kamu tahu apa itu keutamaan soft awal, kamu pasti akan bersedia untuk undian. Itu saking pentingnya. Ya, malah Rasulullah mengatakan sholawatullah ala sofil awal. Semoga yang ada di sof awal diberi sholawat oleh Allah. Saudara sekalian, lalu kita sholat. Ada orang yang lebih mungkin pangkatnya lebih tinggi atau apa gitu. Kita monggo Pak, silakan. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh kalau menyebabkan Anda sendiri menjadi baris dua. Tapi kalau tempatnya banyak yang kosong, Anda menyilahkan boleh. Anda sendiri bisa masuk. Ya, tapi kalau ada hanya satu tempat tok di soft awal sini udah penuh, tinggal satu, Anda persilakan orang itu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Kalau pasang ini Pak, mau cuma dua-duanya, kayaknya kan satu ngalah itu, boleh nggak? Itu lain lagi, ya, karena bareng gitu ya. Tuh. Ya, karena bareng gitu. Terus, ya pada mbak iki jajan kali situ tangan loro moro bareng gitu ya. Baik, saudara sekalian. Jadi mendahulukan orang lain dalam hal ibadah adalah makruh sampai kepada haram. Lihat kasusnya. Adapun mendahulukan orang lain untuk masalah bukan ibadah, itu mustahab, itu disukai. Silakan saja. Ya, misalnya saja buka bersama gitu. Terus ada orang yang lebih kita hormati, monggo Pak, silakan Pak. Itu boleh dan bagus. Bahkan seandainya menyebabkan kita sendiri gak kumanan, itu bagus. Itu bagus dan dianjurkan. Nih. Nah, kecuali satu. Ya. Imam Syafi'i itu menggariskan, apabila kamu bermakmum kepada orang yang bacaan Qur'annya lebih buruk dari kamu, dan kamu tahu, maka kamu itu haram. Tapi Imam Syafi'i menjatuhkan hukum haram. Ya, siapapun misalnya gitu, saya tahu Pak A ini, Pak B ini baca Qur'an tidak baik. Lalu saya bilang, monggo Pak, hati-hati. Ini celaka 12,7 kalau begitu. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Kalau Anda merasa aku bacaan Qur'anku kalah baik dibanding Pak itu, silakan. Tapi kalau kita merasa di majelis ini yang terbaik saya, maka Anda harus maju. Satu. Nomor dua, jika yang sama dengan saya, setara dengan saya banyak, ya, maka boleh Anda mempersilahkan dia. Ini khusus mengenai mempersilahkan orang menjadi imam, ini khusus sekali. Berbeda dengan yang tadi itu, menyilahkan orang itu nggak boleh kalau menyebabkan kita sendiri tertinggal. Tapi kalau urusan imam sholat, oleh karena Rasulullah itu mengatakan aqra'ukum bil Qur'an, siapa yang jadi imam di antara kami, Nabi bilang yang terbaik bacaan Qur'annya. Itu. Apabila kita sholat kayak kemarin saya di BSI, Bank Syariah Indonesia, gitu ya. Ketika maghrib, saya masuk sholat itu udah mulai sholatnya. Yang mengawali anak muda, Al-Fatihah baik saja. Bareng selesai Al-Fatihah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Waduh, mundur saya. Ini kata Imam Syafi'i, haram kamu sholat di situ.
Kalau orang lain tidak tahu bahwa itu salah, sah sholatnya. Saya tahu bahwa itu salah, nah itu yang tidak boleh. Bermakmum kepada dia, saya nyingkir. Ada yang tanya, Pak Irman kok sholat sendiri? Tadi itu bacaan Qur'annya beberapa keliru, saya tidak bisa makmum. Itu tidak boleh. Ya, pertama ya, sekali saya ulangi ya, Anda tidak tahu, misalnya di rest area, sopo sing bagus bacaan Qur'annya, nggak tahu kan? Tapi kalau Anda merasa bacaan Qur'an Anda bagus, walaupun malu, walaupun takut nanti di elok-elok wong, maju aja. Niatnya menyelamatkan jamaah ini, bukan niat mau pameran. Nah, kalau Anda tahu di situ ada yang Anda kenal, wah orang ini bacaannya bagus, suruh maju. Ya, nomor satu. Ketika kita di satu tempat yang tidak ada yang tahu sama sekali, kayak di terminal, di rest area, di stasiun misalnya gitu. Ya, nomor dua, jika Anda tahu, maka Anda wajib memberikan kesempatan orang itu. Jika Anda tahu bahwa Anda lebih baik, maka Anda wajib maju. Dalam soal seperti itu, mempersilahkan orang menjadi haram menurut Imam Syafi'i. Ya, saya tahu persis bahwa orang ini bacaan Qur'annya kalah baik dari saya. Misalnya, lalu saya bilang, monggo Pak, itu. Nah, di perjalanan dari Madinah ke Mekah, ya, itu kan banyak sekali tempat supermarket atau apa gitu, restoran. Ya, tiba waktu sholat, orang gerutu-gerutu ke musolanya. Saya pikir sakmene kayak gak ero kabeh aku iki. Ya, maka entah diarani sombong, entah diarani kemelinti, saya tidak ngurus, saya maju aja ke tempat imam. Karena memang di sepanjang jalan antara Mekah Madinah itu banyak musola, tapi tidak ada imamnya. Imamnya ada siapa saja yang sholat situ. Jadi tidak ada imam khusus yang dipasang di situ, tidak ada. Saya tahu itu, maka itu begitu saya lihat pada baris komat sudah selesai, saya maju aja. Pertama kalau kasusnya ini ada yang bacanya itu nggak bagus, tapi kalau misalnya digantikan, jadi masalah di masyarakat di situ. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita mufarokoh ini tidak menampakkan mufarokoh, karena untuk menjaga hati makmum maupun imamnya. Jadi mufarokoh tapi gerakannya ngikuti imam. Nah, ini ya, begini, saudara-saudara, ada masjid seperti itu. Masjidnya baru dibangun 8 miliar, bagus masjidnya itu. Ya, tetapi yang ngupeni ya orang-orang kampung itu, beberapa RT gitu ya. Apa itu namanya? Semua orang tuh merasa dirinya hebat, tapi sakjane satu pun nggak ada yang bisa baca Quran. Itu terjadi di rumah adik saya di Bandung. Saya baru-baru ini ke sana. Gitu ya. Aku pengen roh masjidmu gitu. Ternyata masjidnya bagus betul. Wah, hebat. Banjero nih tapi suara karu-karuan. Artinya imamnya gak iso apa-apa. Hampir setiap waktu itu saya sholat baleni, sholat di rumah. Kalau saya punya jalan keluar, orang banyak kan, kalau saya bisa keluar, saya keluar. Kalau tidak bisa, saya ikut sholat mufarokoh tapi diam-diam tadi itu. Udah gitu pulang saya sholat lagi, karena nggak benar. Nah, bagaimana kalau begitu, saudara sekalian? Satu ya, imamnya keminter kabeh sakjane gak iso apa-apa. Saya ulangi lagi, keminter, dari rumangsa iso, merasa bisa. Tapi kalau dari bacaan bubrah, rusak, itu asal
itu orang-orang yang kira-kira ya belajar Quran dari huruf Latin kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ba kasroh bi tapi bi gitu loh, apa huruf Latin pokoknya. Itu. Jadi berantakan gak karuan. Saya itu kupingku luworo kabeh mendengarkan bacaannya tadi. Akhirnya saya adik saya. Kowe iki ning kene kok iso koyo ngono iki piye? Saya bukan orang yang paling tua, paling dihormati di sini, bukan. Saya cuma salah satu aja dari mereka. Ayo rusak orang karuan, mana masjid gitu. Jangankan masjid bagus kayak begitu, masjid dewelek saja, masjid dewelek, gedek miring pisan, itu aja imamnya harus bagus kok. Saya bilang gitu. Apalagi masjidmu itu. Piye mas terusan? Gini aja. Dipecat semua imam itu, bayarono gajilah satu imam yang bagus. Caranya mecat gimana mas? Musak ngono kayak gampang, nanti tak pikirin. Terus akhirnya saya bikin surat. Dia di Bandung, itu mestinya di Bandung. Saya Surabaya. Semua orang tahu saya kakaknya adik saya, ini saya. Orang rumahnya Surabaya. Maka itu ini surat tidak saya poskan di Surabaya. Kalau saya poskan di Surabaya, diterima oleh mereka stempel posnya Dok Surabaya. Oh, ini masih gitu nanti. Takut adik saya kena apa-apa. Saya perjalanan pulang saya poskan di Semarang. Surat nyampe ke sana. Saran saya adalah, ya saya bilang saya orang luar, pernah sholat di sini, ternyata banyak pembaca Qur'annya tidak pas, maka itu ya mohon supaya kami jangan dianggap sebagai orang yang menggurui, keminter dan sebagainya. Nah, ini hanya sharing mengingatkan. Akhirnya apa? Nah, diikuti, pecat semua. Kita nggak ngimami kabeh, ngundang orang yang bisa. Satu, bagaimana kalau begitu ya? Nomor dua adalah tentang mufaroqah tadi itu. Rasulullah itu pernah mengatakan, dua cucuku ini, Hasan sama Husain, akan menjadi dua pemimpin di surga, dua pemimpin pemuda di surga. Mengapa? Karena jalan hidup satu masing-masing itu akan diikuti oleh orang seluruh dunia sampai hari kiamat. Saya dulunya itu tidak ngerti apa rahasia ucapan Rasulullah ini. Dua cucuku ini pemimpin anak muda di surga nanti. Gitu. Kenapa? Apanya gitu? Ternyata cara mereka mengambil keputusan itu gini. Kita sama-sama tahu Hasan cucu Nabi yang besar ya, yang lebih tua. Itu berpikir, daripada saya rebutan khalifah, jabatan khalifah dengan Muawiyah, hasilnya adalah umat Islam kacau gak karu-karuan, lebih baik saya mundur. Wis ben ayem tentrem umat Islam. Ya, saya tahu bahwa dia tidak berhak menjadi khalifah, tapi ngotot kayak begitu sampai pertumpahan darahnya orang Islam dipertaruhkan. Aku mundur terus kalian terus saya jadi khalifah, terus rakyat ini tenang. Husain adiknya dalam kasus lain, setelah kakaknya ini meninggal, nanti Husain adiknya itu mengatakan menghadapi masalah gitu ya, beda dengan kakaknya. Ini bukan soal sepele, ini soal serius, soal kebenaran. Maka apapun yang terjadi harus saya tempuh, kalau perlu dengan taruhan leher. Ya, menghadapi kekacauan, Imam Hasan mengutamakan perdamaian walaupun salah. Adiknya Husain mengutamakan kebenaran walaupun tidak damai. Gitu. Ya.
nggak ada perdamaian. Gak iso. Coba main tak takoni saiki. Sampeyan tuh mbak becak misalnya, mbak becak umpamanya. Ya kalau mbak becak beli apa gitu. Susuknya kurang 200 rupiah. Anda pilih berkelahi atau berikan saja? Hah? Berikan saja, itu Anda mengikuti Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan mengatakan ini bukan soal 200 rupiah, bukan soal kecil apa besar, nah ini soal kebenaran. Tidak bisa Pak, Anda menipu saya, kembalikan uang saya 100 rupiah. Itu cara. Nah, di seluruh dunia ini dua cara itu akan ditempuh oleh siapapun di dunia. Kalau menghadapi dilema seperti itu, ya kayak tadi itu, uang susuk kurang 100 tadi itu. Ya, alah sudahlah, lupakan aja. Ya, ada parkir loh 9.000, bayangkan. Masang tarif parkir 9. Akhirnya apa? Gak sesuai kabeh. 10.000. Hah? 10.000. Iya, orang itu akhirnya udahlah gitu kan. Melo Sayyidina Hasan semua. Gitu. Ya bisa, gitu. Tapi saya waktu itu, Mas, nggawe tarif kok 9.000. Oh, emang kenapa Pak? Ya itu kan ya Anda menjadi sulit sendiri dengan kembaliannya. Lagi pula konsekuensinya kalau mau menerapkan tarif 9.000 itu konsekuensinya Anda harus membawa uang ribuan banyak sekali. Nah, gak siapa obras ini ya pancen golek akal-akalan gitu. Ya. Nah, orang yang menyukai Sayyidina Hasan akan mengatakan 1.000 ya udahlah, enggak usah. Nah, ya. Sayyidina Husain, enggak salah loh Sayyidina Husain itu. Ya, dia mengatakan, Mas ini bukan urusan 1.000 rupiah. Ini urusan kebenaran dan urusan hak. Ayo, balik no, gitu. Pak, kami tidak punya uang, masak tarif 9.000 kok tidak punya. Misalnya ya, itu Sayyidina Husain. Maka itu cara mufarokoh yang mana itu sama saja itu. Yang manapun yang mau secara demonstratif keluar itu Sayyidina Husain itu. Ya, kalau pura-pura sholat, hah? Nggak usah Iya. ngukur perasaan. Nggak usah ngukur perasaan. Mengukur perasaan. Ya. Kalau saya keluar secara demonstratif, gitu ya, nanti geger. Nggak buat apa sih geger? Akhirnya Sayyidina Hasan. Ya, Sayyidina Hasan mengatakan, bukan urusan geger, ini urusan kebenaran, harus dinampakkan. Itu Husain. Rasulullah mengatakan 2 cucuku ini akan menjadi pemimpin di surga. Itu Anda akan mengambil keputusan dalam kondisi margin seperti itu ya. Salah satu dari dua ini. Pasti itu. Dalam keadaan. Menurut saya, insya Allah ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Insya Allah. Sama saja, yang mana yang Anda tempuh. Anda mau secara demonstratif keluar, silakan. Itu merek caranya Sayyidina Husain. Ya, kalau Anda pura-pura sholat aja gak, itu merek Sayyidina Hasan. Saya pernah kerjakan dua-duanya. Kalau pura-pura ngikutin tapi nggak ganti. Nggak ganti. Jadi kan sudah mufarokoh tadi, gerakannya saja bareng. Iya, maka itu. Berarti kan nggak perlu ganti sholat lagi. Oh, nggak perlu. Dia mengganti niat. Tapi ganti niat itu boleh. Jadi niat makmum, Allahu Akbar. Niat makmum sudah. Sampai Malik Yaumiddin, wah kok kacau ini bacaannya. Ya, lalu merubah niat. Saya niat sholat sendirian. Itu namanya mengubah niat ketika sedang dalam sholat. Itu dibolehkan karena Nabi pernah melakukan. Ya, kayak panjenengan sholat sendirian di sini. Ya, sholat sendirian. Tiba-tiba ada orang nyeblek, plek. Imam kan? Maka imam tadi itu mengubah niat.
dari sholat sendirian berubah jadi imam. Ya, itu belum seberapa. Anda sudah niat makmum tuh, ya, nyeblek itu niat makmum tuh. Baru dapat 1 rakaat, imam tadi itu salam. Anda masih kurang 3 rakaat, teko wong meneh. Jadi makmum. Anda jadi imam. Anda mengubah niat. Kalau kita sholat sunat, kita sholat sunat ini tepuk dikiranya sholat wajib. Nah, itu mana kita? Oh, kalau itu lain. Itu ada di surat, ada di Fiqhus Sunnah ya, jilid 2. Dikatakan, Anda sholat bermakmum kepada orang yang sedang sholat apa saja boleh. Ya, Anda sholat wajib bermakmum kepada orang sholat sunat sah. Tapi yang namanya tadi, Apa? Anda berubah niatnya. Yang sunah yang di depan tadi, yang tepuk tadi, niatnya dirubah apa enggak? Dia paling mengubah itu hanya mengubah dari sendiri ke imam. Tapi niatnya tetap. Tapi kalau sholat sunat tetap sholat sunat. Masalahnya. Ya, itu Saya masih tahu kepada makmum yang masa sholat sunnah. Pakai sunat. Anda boleh bermakmum kepada orang sholat apa saja. Itu yang Ada juga yang itu Pak, karena kita makmum sama yang sunat, dia tuh ngebut aja kayak tadi, kemudian dia ganti belakang kita, sholat kita gitu. Tadi kan saya tepuk, kemudian dia ganti ngebut kita, jadi makmum. Rupanya dia sunat, setelah selesai kita makmum. Oh iya, karena dia mengerti. Ya sudah biar aja. Yang dia tidak tahu bahwa sunat ke wajib ke sunat itu sama-sama bolehnya. Saya sholat qashar, Anda sholat tamam. Anda bermakmum, boleh. Saya bermakmum juga boleh, walaupun saya qashar. Dan walaupun tahu. Walaupun boleh tahu. Tidak perlu tidak tahu. Tahu pun boleh. Walaupun beda waktu, beda sholat. Beda sholat. Yang itu duhur, saya sholat asar. Ya kosong. Misalnya. Boleh. Itu di uraikan di dalam Fiqhus Sunnah jilid 2 itu. Sholat apa saja boleh makmum kepada orang sholat apa saja. Itu. Yang tidak boleh itu kan tidak tahu kalau dimakmumi itu. Ya. Koncoku itu ada, saya punya kawan tidak pernah sholat, seumur hidup tidak pernah sholat. Satu saat itu dia itu bertobat. Ya. Wis gak bener, makin tua gak sembahyang, terus sembahyang dia kerja di Fakultas Ekonomi. Nah, musim penerimaan mahasiswa baru zaman itu ya, zaman Pak Harto ya, ada P4 di semua ya. Nah, para pegawai ini dicampur, pegawai saunet, pegawai ekonomi sampai farmasi sampai dicampur. Akhirnya kawan saya ini ditugasi di Fakultas Farmasi. Payah zuhur udah deh, belum pernah dia sholat di Fakultas Farmasi itu, belum pernah sama sekali. Dan dia itu lagi baru aja bertobat beberapa hari gitu. Allahu Akbar. Baru sholat rakaat belum selesai, diceblek uang. Redek deh. Ya, dia pikir, gak oleh sholat nok gini gitu, karena dia itu belum pernah sholat dulunya itu, dan tidak pernah sholat di situ, uang kantornya beda. Ya, waduh, ya, terus gak karu-karuan sudah, gerakannya itu ruku'e keliru ping pindho, ya, sujudnya yang pisan, dan coba sekali mari kono serang berlari dia. Nah ini ya, makmumnya bingung ya, mayu pisan. Baik, terus kalian, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tadi yang tadi yang kita tahu bahwa tidak bacanya yang bagus kan kalau dia baca yang bagus itu kan kalau udah dulu sama asal kan nggak tahu kan kelihatan kan. Karena kalau itu biasanya bacanya mungkin nggak benar. Dan begitu dia tahu sudah dulu kan nggak bunyi kan? Iya. Nggak boleh ikut ya. Ya lain kalau sholatnya sholat sir ya, sholat duhur dan asar, ya tentu kita tidak tahu. Tetapi sebetulnya kewajiban itu tetap ada. Jadi gini ya, walaupun sholatnya zuhur, ya, tapi tetap harus dipilih orang yang bagus bacaannya, walaupun nggak dengaran.
Itu kalau tahu Pak Ustaz, kalau di jalan itu kan kayak Maka itu kalau sudah jadi pada dasarnya kewajiban memilih yang benar itu tetap ada. Kalau enggak tahu gitu ya, pakai kan ada kriterianya. Siapa yang mengimami kami? Nabi menjawab, aqra'ukum bil Quran, yang paling bagus bacaan Quran. Ya, kalau sama Nabi, kalau sama yang paling banyak mengetahui tentang sunnah-sunnahku. Kalau sama Nabi, kalau sama yang lebih dulu hijrah. Kalau bareng Nabi, kalau bareng yang lebih tua umurnya. Nah ini dia. Maka di sana ya kalau enggak sholat duhur di rest area, ya tuh ya sudahlah. Ini kak menikahnya baru karuwe kabeh. Ya, Anda silakan aja yang lebih tua dari Anda. Monggo. Cuma kadang-kadang gini, tandanya ngatur yang sholat duhur asar ini yang bacanya kurang bagus. Gimana? Jadi ada tampil yang ngatur yang duhur asar ini yang imamnya itu yang bacanya nggak bagus. Oh gitu, ya. Ya itu takmir senter itu. Tempat-tempat rest area itu ya, setahu saya tapi ini hanya setahu saya, yang masjidnya itu diatur oleh ada yang ngatur, itu cuma satu, yaitu dari arah Sidoarjo ke sini, bukan dari sini ke Sidoarjo. Sebaliknya. Ya, yang ke sini itu Masjid Safar namanya, masjid ini As-Safar. Itu ada imamnya, ada muadzinnya, yang lain tidak ada. Setahu saya, apalagi yang ke barat. Yang di Krian yang masih besar itu bagus itu ada. Itu juga di tol. Iya. Krian. Ada imamnya dan juga ada. Oh bagus. Di mana itu? Sebelum Mojokerto Pak Ustaz, ada rest area kiri jalan. Ah iya. Dari